Teman-teman, kenapa ya Cila ada di dalam selimut? Happy, kamu tahu tidak? Kenapa tuh si Cila kok sembunyi di situ? Kita lihat ya Happy. Ayo. Halo. Ya, Cila, kamu lagi ngapain di dalam selimut? lagi baca ini. Hah? Baca apa itu? Horor. Ih, memang Cila udah bisa baca? Cila nggak takut bawa buku hantu, cerita hantu? Ih, serem banget tuh Cila. Kenapa kamu baca buku cerita hantu? Apa? Kamu tidak takut? Tidak. Teman-teman, kalian takut tidak sama buku cerita hantu? Hah, teman-teman juga tidak takut. Oh no! Aku boleh lihat ceritanya tidak? Boleh. Coba sama Mama dibacain bukunya. Asal. Mana? Sini. Kita baca teman-teman. Aku lihat teman-teman bukunya. Judulnya Legenda Lumbung Hantu. Ih, Cila takut nggak? Enggak. Cila nggak takut teman-teman. Kita baca ya. Dahulu kala di Ohio, Amerika Serikat, hiduplah seorang petani yang kaya raya. Dia membangun 7 lumbung untuk persediaan panen sawahnya. Petani itu selalu hidup makmur bersama istrinya dan telah dikaruniai 6 orang anak. Widih, anaknya banyak sekali teman-teman, ada 6. Nih, lihat. Oh, anaknya tuh. Nih, Happy, lihat anaknya banyak. Banyak banget. Ini Cila. Mana? Oh iya, Cila. Oke. Kita lanjut lagi ceritanya, oke? Habis itu nih, setiap lumbung diberi nama sesuai dengan nama anaknya. Beberapa bulan kemudian istrinya pun telah hamil kembali. Kemudian mereka menunggu untuk kehadiran anaknya yang ketujuh. Wah, ternyata itu mamanya lagi hamil. Iya. Ya ampun. Pas di Kita buka lagi. Aduh, Cilanya duduk yang baik dong. Nah, kita buka ya. Yuk. Apalagi nih. Akan tetapi, setelah melahirkan anaknya yang ketujuh, istri petani mengalami pendarahan. Ia meninggal dalam persalinan dan begitu pula dengan bayinya yang dilahirkan juga ikut meninggal. Ya ampun, kasihan banget Cila. Iya. Kasihan ya. Meninggal, mamanya meninggal, bayinya juga meninggal. Dua-duanya meninggal. Kenapa ya? Mendengar kabar dari persalinan bahwa istri kesayangannya dan bayinya tak terselamatkan, sang petani menjadi syok. Dia larut dalam kesedihan. Begitu juga dengan keenam anaknya yang selalu menangis ditinggal oleh ibunya. 3 bulan setelah peristiwa tersebut, keluarga petani itu mengalami kemunduran yang sangat drastis, terutama di dalam usaha panen. Sekarang mereka dalam kesengsaraan dalam menjalani hidup dan selalu meratapi kepedihan. Ya ampun, habis istrinya meninggal dan bayinya meninggal, suaminya jadi sedih. Dan kemudian usahanya juga jadi sengsara, jadi bangkrut. Nih baca. Nah, pada suatu hari, di dalam kegilaan dan putus asa yang mendalam, sang petani mengumpulkan anak-anaknya, tepat di samping lumbung yang ketujuh. Petani gila itu, loh kok jadi gila? Petani gila itu membunuh satu persatu anaknya, kemudian mayatnya dikubur di dekat lumbung ketujuh. Takut nggak Cila? Kok dibunuh sih anaknya? Ini kuburan anaknya. Itu anaknya Mama dan Papa. Anaknya si Mama dan Papa. Meninggal, ya ampun. Setelah ia membunuh ke-6 anaknya, petani itu pun langsung menggantungkan dirinya dengan menggunakan seutas tali yang sudah ia persiapkan dari awal. Dia menggantung diri. Belum selesai.
Akhirnya, setelah kejadian itu, semua lumbung itu dirobohkan dan tanahnya langsung dijual, kecuali untuk lumbung yang ketujuh. Papanya akhirnya dia bunuh diri. Gantung diri itu nggak boleh ya. Iya. Itu perbuatan dosa. Iya, nanti Allah marah. Iya, tuh kita lanjut lagi. Kalau ngomong yang dosa, gak boleh. Tidak ada yang akan membeli lumbung itu karena para pembeli sudah tahu apa yang telah terjadi sebelumnya di lumbung itu. Kemudian lumbung itu dibiarkan saja tanpa penghuni. Jadi dikosongin, Cila. Kata orang di lumbung itu ada hantunya, nih kata si bapak ini. Terus kata bapak, kata yang laki-laki nih, masa nanti malam kita buktikan saja. Gitu katanya. Neneng. Guys, serem kayak zombie. Gitu katanya. Ini apa nih? Siapapun yang pergi ke lumbung ketujuh tepat di malam hari, maka dia akan mendapati penampakan hantu petani yang sedang tergantung dengan wajahnya yang mengerikan. Cila takut apa? Lucu sih. Lucu sih. Serem. Tapi Cila udah nggak takut. Udah nggak takut ya? Udah hebat. Wah, hantu petani. Ayo kita kabur dari sini. Gitu kata mereka berdua nih. Ya ampun, mereka kabur. Nih, Kita buka lagi nih. Hingga beberapa tahun kemudian, cerita tentang lumbung itu terlupakan dan tidak ada seorang pun yang benar-benar yakin di mana letak lumbung yang ketujuh itu berada. Lumbung berhantu itu terletak di Ohio. Beberapa orang mengatakan bahwa lumbung itu terletak di pertanian Crunch di Cuyahoga Valley atau Northampton. Susah ya sebutnya. Kemudian, pada tahun 1997, ada seorang guru sekolah dasar di Ohio telah mengklaim bahwa ia telah menemukan lokasi yang sebenarnya lumbung itu berada. Dia mengatakan bahwa tidak ada lumbung yang dirobohkan atau dihancurkan. Sebaliknya, lumbung itu hanya digunakan oleh tetangga sebagai peternakan. Sang guru yang tidak mempercayai hal mistis berencana untuk mendatangi lumbung berhantu itu. Wow, Pak Guru ini berani sekali, Cila. Dia mau lihat si lumbung. Kita buka. Malam harinya, sang guru mengajak serta putranya berangkat dari rumahnya ke lumbung berhantu tersebut. Mereka juga berharap untuk menangkap beberapa aktivitas paranormal dengan menggunakan video recorder. Dia mau bikin video juga. Gitu. Nih dia nih. Keesokan harinya, sang istri dari guru melapor kepada pihak polisi bahwa suami dan anaknya telah hilang. Kemudian mereka mendapatkan informasi dari petugas di lapangan bahwa telah menemukan sebuah mobil yang kosong tanpa pengemudi yang telah ditinggalkan di pinggir jalan. Iya Pak, itu mobil suami saya, kata si ibu ini. Jadi si bapak ini sama anaknya hilang, katanya nggak ada. Sang istri ditemani petugas polisi langsung pergi ke lokasi di mana mobil sang guru ditemukan dan tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah lumbung tua. Oh, dia hilangnya dekat lumbung tua. Apa yang terjadi ya? Ini terakhir. Ketika mereka memasuki lumbung tersebut, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Jeng. Lihat ini dekat. Mereka telah menemukan sang guru dan putranya telah tergantung tanpa nyawa di langit-langit lumbung. Ini anaknya. Ya ampun. Ini anaknya, ini mamanya. Ya ampun, dan cerita pun selesai. Tamat. Loh. Happy, kamu lagi ngapain di situ? Kan ada Cila. Ya ampun teman-teman, Happy-nya dia takut. Nah, ditutup ya matanya. Karena nggak boleh ini.